Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Penasihat Nasional IAI, Prof. Morma, beserta seluruh anggota Dewan Penasihat. Juga yang kita hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Prof. Martiasmo, beserta seluruh pengurus DPN, EAI, Ibu Elia, Ketua Majelis Kehormatan, para ketua dan anggota badan, kompartemen, dan seluruh peserta Rakornas IAI tahun 2021 ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmatnya kita bisa bersilaturahim dalam Rakernas IAI 2021. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengawali sambutan saya dengan pantun karena memang saya tidak ahli pantun, tapi juga agar ada bedanya antara ketua Dewan Penasihat dengan anggotanya. Itu ceritanya seperti itu. Yang utama, selamat untuk melaksanakan Rakernas 2021 ini. Saya melihat Rakernas 2021 IA ini betul-betul sangat-sangat monumental, sangat-sangat strategis, sangat-sangat penting untuk bagaimana kita terus melakukan penguatan profesi akuntan Indonesia. Bagaimana profesi akuntan Indonesia bisa lebih berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia yang juga sedang dan terus melakukan transformasi di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Penguatan profesi akuntan juga terus dilakukan, perlu kita lakukan karena menghadapi semakin kuatnya globalisasi, pengaruh daya saing. Bagaimana profesi akuntan bisa berdaya saing tidak hanya secara nasional tapi secara global, sehingga betul-betul bisa berkiprah di nasional. Tapi lebih dari itu, Rakernas kali ini juga sangat penting. Di balik pandemi COVID-19, fenomena digitalisasi itu menjadi new normal yang harus kita sikapi bersama. Digitalisasi telah semakin meluas di bidang ekonomi, di bidang keuangan, di bidang sistem pembayaran, di bidang profesi, di bidang pendidikan, bahkan di dalam bidang-bidang lain. Bagaimana profesi akuntan Indonesia bisa berkontribusi nyata dalam ekonomi kita yang sedang dan terus melakukan transformasi, semakin profesional untuk berdaya saing dari pengaruh global dan mampu mengantisipasi dan juga menyikapi digitalisasi di balik pandemi COVID-19 ini. Itulah Rakernas tahun ini menjadi sangat monumental, sangat penting. Dan karena itu, tentu saja kita semua perlu merumuskan strategi, program-program konkret untuk bisa memperkuat profesi akuntan Indonesia. 3 agenda yang tentu saja dalam Rakernas 2021 itu memang saya lihat ingin kita fokuskan untuk menjawab tantangan itu. Yang pertama adalah bagaimana penguatan peran profesi akuntan. Selamat kepada Prof. Martiasmo, Ketua DPN dan seluruh pengurus dan anggota atas suksesnya Prakarsa 6.1. Karena dengan prakarsa itu, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Martiasmo tadi, itulah semakin memperdayakan profesionalisme dari akuntan itu. Sertifikasi, kompetensi, kurikulum, refreshment maupun berbagai hal-hal sampai perlindungan hukum dalam Prakarsa 6.1 itu betul-betul monumental untuk membangun profesi
akuntan yang lebih profesional dan kredibel. Profesi yang kredibel tentu saja kompetensi, sertifikasi adalah prasyarat utama. Tapi kita juga harus semakin memperkuat dan terus memperkuat integritas. Karena profesi yang kredibel ujung-ujungnya adalah bagaimana profesi itu mendapatkan trust. Trust dari bisnis, trust dari masyarakat, dan juga trust dari regulator. Itulah trust yang harus kita bangun. Kompetensi prasyarat utama, integritas itu juga menjadi sangat penting. Dan semoga ini juga akan juga menjadi agenda-agenda untuk memperkuat profesi akuntan ke depan. Lebih dari itu juga transparansi. Itu juga menjadi penting untuk menjadi profesi yang kredibel. Terima kasih. Ini transparansi terus dilakukan di dalam IAI. Tapi lebih dari itu juga profesi yang kredibel tentu saja harus juga mampu mengantisipasi dan mengadopsi digitalisasi. Baik di dalam menyelenggarakan profesi akuntan maupun juga di dalam menyikapi berbagai aspek-aspek dari perubahan ekonomi keuangan kita. Yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi bisnis, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi laporan keuangan. Digitalisasi juga diperlukan dalam mengembangkan profesi, kompetensi, pendidikan, kampus merdeka menjadi sangat penting. Itulah poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Selamat atas suksesnya Prakarsa 6,1, insya Allah ini terus akan memperkuat profesionalisme akuntan, dan insya Allah kalau itu terus kita lakukan dengan penguatan integritas, penguatan transparansi, dan juga mampu mengadopsi dan mengantisipasi digitalisasi, itu menjadi sangat penting. Insya Allah akuntan profesi ke depan to be a proud of akuntan. Profesi akuntan yang membanggakan. Yang kedua, agenda kedua adalah bagaimana profesi lembaga penunjang termasuk akuntan mampu berkontribusi nyata dalam reformasi ekonomi keuangan kita. Sebagaimana diketahui, RUU Reformasi Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sekarang dalam proses penyusunan adalah suatu RUU untuk melakukan reformasi di sektor keuangan. Reformasi industri dan sektor keuangan yang insya Allah akan lebih modern, lebih efisien, lebih mampu kemudian juga berkontribusi terhadap perekonomian dan juga mengembangkan bisnis sektor keuangan kita untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan masyarakat, tapi juga untuk kepentingan pengambil kebijakan regulator. Oleh karena itu, keberadaan lembaga profesi penunjang termasuk profesi akuntan diperlukan di dalam pengaturan RUU Reformasi Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sebagaimana juga profesi-profesi yang lain, apakah berkaitan dengan appraisal maupun profesi-profesi yang lain. Karena pada ujungnya, reformasi di sektor keuangan akan mengembangkan bisnis untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat, dan juga untuk kepentingan pengambil kebijakan regulator. Termasuk di dalamnya, terutama di dalamnya, adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di bawah Ketua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, Ketua OJK, Ketua LPS. Disinilah pengaturan lembaga penunjang termasuk profesi akuntan perlu juga dimasukkan di dalam RUU Reformasi Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Bagaimana profesi akuntan yang betul-betul mempunyai kompeten, mempunyai sertifikasi, mempunyai keahlian di dalam melakukan assessment dan juga analisis laporan keuangan untuk kepentingan bisnis, tidak hanya untuk kepentingan bisnis saja, tapi keuntungan ekonomi, masyarakat, dan juga untuk kepentingan pengambil kebijakan regulator, khususnya adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
keberadaan lembaga penunjang termasuk profesi akuntan yang seperti ini yang perlu dirumuskan di dalam RUU reformasi penguatan pengembangan sektor keuangan. Pengakuan terhadap lembaga profesi termasuk profesi akuntan perlu ada dalam RUU itu. Tapi juga perannya, keahliannya diperlukan. Tapi lebih dari itu, bagaimana lembaga profesi bisa merepresentasikan tidak hanya kepentingan bisnis, tapi juga kepentingan ekonomi, masyarakat, dan terutama kepentingan regulator pengambil kebijakan. Disinilah tentu saja pembahasan menjadi sangat penting, tidak hanya keberadaan profesi seperti profesi akuntan, tapi bagaimana konstruksi, formulasi dari lembaga standar setting yang mampu memperkuat kualitas dari laporan keuangan, tapi juga merepresentasikan keberadaan lembaga profesi, termasuk akuntan, untuk kepentingan tidak hanya bisnis, tapi juga ekonomi, perlindungan kepada masyarakat pengguna, maupun juga terutama kepada lembaga regulator, khususnya KSSK. Tentu saja ini perlu kita diskusikan. Ada contoh-contoh yang secara internasional, tapi bagaimana untuk aplikasinya untuk Indonesia? Tentu saja ini perlu diskusi perumusan yang lebih pas, lebih seimbang dalam konteks konstruksi di Indonesia. Agenda yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, yaitu RUU mengenai pelaporan keuangan. Karena pada akhirnya lembaga profesi akuntan itu memang RUU mengenai pelaporan keuangan itu menjadi sangat penting. Tidak hanya tadi saya sampaikan mengenai kewajiban dari entitasnya, mengenai standarnya, tapi juga bagaimana profesionalisme, kompetensi dari profesi akuntan. Lebih dari itu juga bagaimana lembaga profesi akuntan dalam konteks ekosistem tadi, hubungan profesi akuntan dengan standar setting body dan juga kepentingan dari pengambil kebijakan regulator menjadi sangat penting. Lebih dari itu, kita juga harus menyadari apa yang kita sebut dengan entitas. Entitas tentu saja lebih banyak berkaitan dengan entitas bisnis, yang tentu saja itu merepresentasikan berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan kita. Kita harus juga melihat, membuat catatan apakah entitas itu termasuk juga lembaga regulator yang memang ada pengaturan dari undang-undang tersendiri. Saya bicara secara khusus juga mengenai Bank Indonesia. Menurut kami di Bank Indonesia tentu saja tidak termasuk entitas yang memang menjadi suatu objek dari pengaturan standar. Karena Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan Undang-Undang Dasar, undang-undang mempunyai suatu standar yang dirumuskan dalam kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia dan juga di-endorse oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan tentu saja ini juga harus kita lihat dari lembaga-lembaga publik, lembaga-lembaga regulator yang lain. Bagaimana pengaturan entitas-entitas secara spesifik itu perlu dilakukan di dalam pelaporan keuangan yang tentu saja nanti dalam RUU-nya. Saya kira tiga hal ini yang kami ingin sampaikan sebagai anggota Dewan Penasehat, dan mohon maaf kalau pandangan kami kurang pas, tapi tentu saja semuanya itu dengan harapan yang sama. Selamat melaksanakan Rakernas 2021. Semoga Rakernas 2021 ini semakin memperkuat profesi akuntan untuk lebih profesional, lebih kredibel, dan tentu saja bisa memperkuat trust untuk berkontribusi di dalam reformasi ekonomi kita, di dalam meningkatkan daya saing terhadap globalisasi, dan juga bisa mengantisipasi digitalisasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.